99% dari semua lalu lintas internet dari video ini ke akun Pokemon Go Anda, ke grup WhatsApp keluarga Anda, berjalan pada jaringan tersembunyi kabel bawah laut. Kenapa kamu harus peduli? Karena kehidupan modern semakin bergantung pada itu. Kabel subocautik licin, dan mereka diserang oleh hiu dari waktu ke waktu. Bagaimana mereka bekerja, apa masa depan bagi mereka? Bagaimana internet melintasi lautan? Sesuai dengan otoritatif peta kabel kapal selam, saat ini ada 493 aktif, atau aktif dalam konstruksi bawah laut saling melintasi dunia. Ini berkisar dari 300 km yang relatif sederhana, Bajan ke Turkmenistan, berlari di bawah laut hitam untuk benar-benar raksasa. Kabel Maria sepanjang 6.600 km, menghubungkan pantai Virginia di dengan Bilbao di Spanyol Utara. Maria memiliki berat yang sama dengan 24 paus biru. Perusahaan-perusahaan meletakkan jalan raya super berkelok di seluruh dunia. Sekarang ada 1,5 juta kilometer data bawah laut. Kabel cerdik tentang berapa biayanya. Tetapi perkiraan profesional menunjukkan kabel transoceanic yang khas harus membuat Anda kembali di antara 400 juta dolar. Yang sepertinya banyak, karena itu tidak terlalu tebal, biasanya di sekitar lingkar selang taman, dan itu termasuk lapisan pelindung. Di sekitar semua inti serat optik yang penting, ditambah beberapa lembar plastik dan kabel tembaga untuk menggerakkan efeknya. Tapi meski begitu rata-rata, mereka dapat data 100 GB per detik yang luar biasa. Dengan kabel yang lebih baru, dan yang mampu mengirimkan 400 GB per detik. Jadi bagaimana begitu banyak data cocok dengan saluran TV seperti itu? Bagian dari jawabannya adalah sangat canggih. Teknik Wrangling data, dikenal sebagai pembagian panjang gelombang padat multiplexing. Hanya pembagian panjang gelombang padat multiplexing memungkinkan penyedia data menggunakan lebih dari satu panjang gelombang untuk menyampaikan informasi serat optik. Sebagai gantinya, beberapa panjang gelombang digunakan secara bersamaan dan ditumpuk menciptakan kecepatan data yang menakjubkan. Ini terjadi di pusat data berdengung seperti situs pendaratan. Di kedua ujung kabel adalah kabel. Hanya kabel panjang langsung. Tidak cukup, setiap 70 hingga 100 km atau lebih di sepanjang dasar kabel diselingi dengan apa yang disebut repeater. Amplifier layanan yang pada dasarnya ini menjaga kekuatan sinyal tetap setara jarak jauh. Itu sebabnya kabel menggabungkan tembaga dengan cara membawa hingga 10.000 volt DC untuk berkuasa. Repeater namun, kabel diletakkan pertama mereka melingkar menjadi luas. Drum silinder pada kapal peletakan kabel khusus. Sebanyak perencanaan 1 tahun. Dan charting akan digunakan untuk merencanakan transit rute samudera. Lokasi buruk untuk kabel bawah laut termasuk di mana saja, vulkanik atau di mana saja, terutama rawan gempa atau lumpur. Atau di mana saja dikerjai habis-habisan kabelnya oleh keluar dari bagian belakang kapal dengan kecepatan tenang sekitar 10 km per jam. Jika counter pengiriman cuaca buruk, kapten dapat memutuskan apakah akan mengikatnya ke anak laki-laki dan mundur ke perairan yang saat badai melewati kapal. Kembali ke anak itu dan mengambil tempat yang ditinggalkannya. Kecelakaan dan keraguan pada kabel dapat dan memang terjadi. Pada badai Sandy 2012 di AS, merobohkan beberapa kabel kunci transatlantik, mengganggu jaringan selama berjam-jam. Pada tahun 2011 gempa bumi Fukushima di Jepang menyebabkan kartu online serupa. Namun sebagian besar gangguan tersebut adalah hasil dari kecerobohan manusia. Biasanya jaring pukat atau jangkar kapal waiwot. Kabel terletak dekat dengan pantai, secara signifikan lebih berisiko dari gangguan tersebut. Dengan demikian lebih dekat ke kabel pendarat adalah semakin besar kemungkinan itu akan dilapisi dengan hati-hati. Banyak yang bahkan digali ke dasar laut dalam waktu lama. Parit khusus yang diukir menggunakan bajak yang ditarik kapal. Hiu yang luar biasa telah terlihat menggigit salah satu kabel bawah laut Google. Masukkan gigimu ke klip 2014 ini. Lebih jahat bahkan dari itu, pemerintah AS telah secara konsisten memperingatkan gangguan pada kabel dari kekuatan asing yang bermusuhan seperti Rusia atau Cina. Pemerintah AS harus tahu semua tentang itu. Pelapor Edward Snowden terungkap pada tahun 2013 bagaimana NSA tidak ragu menguping komunikasi serat optik. Implikasi geopolitik dari kabel bawah laut juga menarik tahun lalu. Pemerintah Australia turun tangan untuk mencegah raksasa teknologi Cina, Huawei, dari memasang kabel menghubungkan Australia dengan Kepulauan Solomon. Ketakutannya adalah Cina bisa gunakan tautan untuk mendapatkan akses ke sensitif jaringan internal. Jadi siapa sebenarnya yang memiliki kabel ini? Itu pertanyaan yang menarik. Ini adalah bisnis yang mahal, jadi secara historis negara atau kuasi penyedia telekomunikasi nasional telah mengambil RUU pemilik kabel terbesar di dunia, tetap AT&T Amerika. Dengan saham di sekitar 230.000 km bawah laut. Kabel donor terbesar kedua adalah China Telecom. Seringkali kabel dimiliki oleh grup atau konsorsium hingga 50 pemilik terpisah, termasuk perusahaan teknologi, lembaga pemerintah lokal, dan bisnis lainnya. Dan sementara model ini membantu menyebarkan biaya itu awal, kurang membantu ketika terjadi kesalahan, dan tidak ada yang bisa setuju. Yang harus mengenakan pakaian selam dan melakukan sesuatu. Semakin Big Tech mengakui, ruang lingkupnya untuk pertumbuhan dibatasi oleh jaringan kabel bawah laut. Jadi selama beberapa tahun terakhir, sebagian besar investasi di infrastruktur kabel bawah laut telah datang dari perusahaan seperti Facebook, yang saat ini memiliki hampir 100.000 km kabel. Google memiliki jumlah yang kira-kira sama. Amazon memiliki jaringan pribadi yang besar, menghubungkan raksasa online, pusat data AWS yang perkasa.
melalui kabel yang melintasi Atlantik, Samudra Pasifik dan Hindia, ditambah Mediterania, dan Laut Merah dan Laut Cina Selatan. Raksasa teknologi suka membingkai luas ini. Proyek infrastruktur yang mengganggu lingkungan. Sebagai peningkatan peradaban, besar es di pihak mereka, tapi mereka juga perusahaan pemegang saham yang tahu betul, yang meningkatkan jumlah manusia secara online, adalah satu-satunya cara mereka dapat terus tumbuh. Tunggu sebentar, Anda mungkin berpikir, bagaimana dengan Starlink bukan teman lama kita? Elon akan membuat internet nirkabel kapan saja. Sekarang untuk saat ini kabel sejauh ini, cara yieting termurah dan paling efisien. Paket data yang sangat besar dalam jarak yang sangat jauh, bahkan cepat. Biasanya bullish, kata Mas. Starlink hanya ditujukan untuk orang-orang yang tidak melakukannya saat akses ke serat kecepatan tinggi. Tapi siapa yang tahu bagaimana itu akan berjalan dalam satu saat ini masa depan sangat banyak kabel bawah laut saja. Musim panas ini Google dan Facebook mengumumkan inisiatif bersama untuk membangun kabel bawah bernama Apricot akan menghubungkan Singapura, Guam Jepang, Filipina, Taiwan, dan Indonesia pada tahun 2024. Kabel subakuatik terpanjang yang pernah ada, 45.000 km. Monster miliaran dolar dipanggil ke Afrika yang akan menghubungkan 33 negara. Baru saja dibiayai oleh konsorsium LED Facebook. Apa yang kamu pikirkan? Akankah jaringan kapal selam manusia yang cerdik suatu hari terlihat usang seperti Telegram? Beritahu kami di komentar, dan jangan lupa untuk berlangganan lebih banyak konten teknologi yang benar-benar terhubung.